Saya sekarang tidak terutama sekali berbicara sebagai presiden mandataris, tidak sebagai presiden perdana menteri, tidak sebagai presiden panglima tertinggi. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Nasib untuk Letnan Kolonel untuk usai G30S. Letkol Angkatan Darat Untung bin Samsuri adalah penerima bintang sakti atas aksinya dalam operasi Trikora di Irian. Setelah memimpin G30S, dia bernasib apes dan menemui ajal di depan regu tembak. Sersan Mayor Bungkus masih ingat apa yang dialaminya pada 30 September 1965, seperti diakuinya dalam artikel The World of Sergeant Major Bungkus, Two Interviews with Benedict Anderson and Arif Jati, yang dimuat di Jurnal Indonesia edisi Oktober 2004 volume 78 terbitan Universitas Cornell. Sore hari tanggal 30 September 1965, saya diberi pengarahan oleh Komandan Kompis saya, Sang Komandan Kompis C dari Batalion Kawal Kehormatan KK1 Cakrabirawa, yang sangat dikenal Bungkus saat itu adalah Letnan 1 Dul Arif. Dalam apel malam, Dul Arif hanya bisa memperoleh 60 anggota pasukan. Dalam apel malam, Dul Arif hanya bisa memperoleh 60 anggota pasukan itu, lalu bergerak ke kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Komandan batalion kita, Letnan Kolonel Untung, telah menugaskan saya memegang unit Cakra berangkat dalam sebuah misi. Ada kelompok jenderal yang disebut Dewan Jenderal yang hendak mengkudeta Presiden Soekarno. Tugas Cakrabirawa tak lain melindungi Presiden Soekarno. Dari ucapan Dul Arif itu, para pasukan tentu merasa bahwa para jenderal itu musuh besar mereka, sehingga tak heran saat dalam penculikan yang dikenal sebagai peristiwa gerakan 30 September 1965 G30S, pasukan Cakrabirawa tidak ragu menembak jenderal yang mereka bawa. Pada malam 30 September 1965 itu, Letnan Kolonel Untung, sang komandan batalion KK1 Cakrabirawa, ikut mengawal Presiden Soekarno di acara Musyawarah Nasional Ahli Teknik di Senayan. Presiden berada di Senayan hingga pukul 23 malam. Setelah itu, Untung berangkat ke Lubang Buaya, dekat Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, untuk melihat pasukan. Dini hari 1 Oktober 1965, pasukan pun berangkat menculik jenderal-jenderal Angkatan Darat yang dianggap sebagai Dewan Jenderal. Ada 6 jenderal dan 1 letnan berhasil ditangkap hingga berakhir di sebuah sumur tua di Lubang Buaya. Paginya, pada 1 Oktober 1965, Letnan Kolonel Untung yang pendiam dan dianggap buta politik itu, dalam siaran Radio Republik Indonesia RRI, tersebut sebagai Ketua Dewan Revolusi, di mana anggota-anggota Dewan Revolusi itu adalah orang-orang terkemuka yang tak semuanya komunis. Untung menjadi satu-satunya penanda tangan dokumen Dewan Revolusi. Aksinya tak hanya soal malam jahanam itu,
karena sebelumnya Untung menorehkan sejarah soal dirinya. Letnan Kolonel Untung adalah pemegang bintang sakti, seperti juga Benny Murdani atas aksinya pada 1962 dalam operasi Trikora melawan tentara Belanda di Papua Barat. Intinya, Untung sempat punya nama baik sebelum 30 September 1965. Untung memang tak seberuntung namanya. Dia jadi pemimpin gerakan kudeta yang gagal. Untung bertubuh pendek, kekar, dan berleher gemuk, memperlihatkan stereotip seorang prajurit, tulis John Rosa dalam dalih pembunuhan massal. Ia hanya bisa diandalkan bertempur seperti di Sumatera waktu menghajar PRRI dan di Papua Barat dalam Trikora, tapi tidak untuk berpolitik. Audrey Kahin dalam karyanya Dari Pemberontakan ke Integrasi yang terbit tahun 2005 menyebut orang-orang di Sumatera Barat heran mengetahui Untung yang pendiam dan tidak populer memimpin sebuah kudeta G30S itu. Untung memang dilahirkan untuk menjadi tentara. Laki-laki bernama asli Kosman ini, seperti ditulis Julius Pohl dalam Gerakan 30 September, Pelaku, Pahlawan, dan Petualang yang terbit 2010. Pernah jadi pembantu tentara Jepang, Heiho, di zaman Jepang waktu umurnya belum 20 tahun. Ketika peristiwa Madiun 1948, ia masih berpangkat sersan mayor. Pada 1050-an, ia pernah menjadi bawahan Soeharto sebagai letnan dalam Batalion Sutikjo di Klejo, Solo. Pangkatnya naik bertahap sejalan jam tugasnya sebagai prajurit. Waktu penumpasan PRRI sekitar 1958, pangkatnya masih Letnan 1. Ia langsung naik jadi kapten usai tugas pulang dari Sumatera. Ia kemudian menjadi mayor pada 1962 dan jelang 1965 sudah berpangkat Letnan Kolonel. Saat bertugas ke Irian Barat, ia memimpin pasukan Banteng Rider dari Batalion 454 Serondol, Kodam Diponegoro, Jawa Tengah. Untung sempat jadi komandan batalion di sana, menggantikan Letnan Kolonel Ali Ebram yang dianggap pengetik super semar. Sebagai pasukan rider dari Serondol, ada yang ditarik sebagai resimen Cakrabirawa. Pasukan yang sempat di Banteng Rider masuk dalam batalion KK1 Cakrabirawa yang dipimpin Untung. Di antara pasukan penculik G30S, sebagian berasal dari Banteng Rider. Banteng Rider adalah pasukan elit yang didirikan Ahmad Yani yang juga menjadi korban penculikan G30S. Bintang kehidupan Untung mulai suram sejak 1 Oktober 1965. Sebagai sosok yang sangar secara militer, Untung tergolong apes terkait peristiwa penangkapannya. Untung yang menghilang setidaknya sejak 2 Oktober 1965. Pada 11 Oktober 1965 berusaha kabur ke sekitar Jawa Tengah dan dia berada dalam sebuah bus Tegal. Bus yang ditumpangi rupanya dimasuk tentara yang tak dikenal olehnya. Namun ia tak mau kena ciduk oleh tentara yang naik. Ia memutuskan melompat dari bus. Sialnya, tubuhnya menghantam sebuah tiang listrik. Kesialannya makin bertambah saat orang-orang di sekitar tempat mengira dirinya adalah copet. Untung sempat digebuki massa. Menurut Misbah Yusabiran
dalam kenang-kenangan orang bandel tahun 2009. Untung tetap mencoba menunjukkan gengsi sebagai perwira. Untung memposisikan diri sebagai orang yang tak takut pada siksaan yang akan menimpanya. Awal 1966, Untung diadili oleh sebuah pengadilan luar biasa dalam sejarah Indonesia, Mahkamah Militer Luar Biasa, Mahmilub. Ruang sidangnya pun bukan di gedung pengadilan Kementerian Kehakiman, melainkan gedung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas di dekat Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam pengadilan Untung, Gumulyo Rekso Atmojo SH bertindak sebagai pembela. Ketua Mahmilub yang mengadili Untung adalah Letnan Kolonel CHK Sujono Wiryo Atmojo SH dengan hakim anggota Letnan Kolonel Udara Zaidun Bakti, Ajun Komisaris Besar Dr. Andes Kemal Mahisa SH, Mayor Al Hasan Basari SH, Mayor Titular Sugonto Kartanegara. Auditor yang menuntut perkara itu adalah Letnan Kolonel Iskandar SH, Mitsi Tendean, kakak dari Kapten Pierre Tendean, hadir dalam persidangan. Berkas-berkas pengadilan dibuka dan jadi sebuah karya yang berjudul Gerakan 30 September di hadapan Mahmilub, perkara Untung tahun 1966. Dalam laporan ini, pekerjaan Untung adalah Letnan Kolonel Infanteri Angkatan Darat, Komandan Batalion 1 Kawal Kehormatan Cakrabirawa, dan berdasarkan keputusan Presiden _Pangti Abri _Koti nomor 171 Koti _1965 per 4 Desember 1965 diberhentikan tidak hormat dari pangkat dan jabatannya dalam dinas ketentaraan terhitung mulai 30 September 1965. Dalam persidangannya, Untung sempat menyebut Kolonel Latif yang menyatakan tentang kesulitan daripada ekonomi prajurit, dan pada umumnya keterangan-keterangan itu dibenarkan oleh yang hadir, yakni saya sendiri, Untung, Kapten Wahyudi, dan juga Mayor Udara Sujono, termasuk Sam atau Kamarzaman dan Pono. Itu yang saya ingat. Untung dalam rapat terkait G30S pada 19 Agustus 1965. Semula, menurut Subandrio dalam buku Kesaksianku tentang G30S yang terbit tahun 2000, Untung yang sempat ditahan di instalasi rehabilitasi Inrehab Cimahi punya keyakinan dia tak bakal dihukum mati. Dia yakin Soeharto bakal membebaskannya. Namun pada 6 Maret 1966, Mahmilub memberi vonis hukuman mati kepada Untung. Esoknya dibuat surat keputusan dari Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto menyetujui keputusan dan eksekusi mati terhadap Untung. Pembelanya sempat minta gerasi agar tak dihukum mati. Gerasi tak datang padanya, tapi hukuman mati yang menghampirinya. Menurut Subandrio, saat itu dia sudah selesai ditanya permintaan terakhirnya. Seperti lazimnya orang-orang yang akan menjalani eksekusi mati. Mungkin karena sedang panik, dia malah tidak minta apa-apa. Demikianlah kura-kura Cagar Lambe Sun.